Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Tia. Bagaimana hari ini kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya nak, dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tematik 4F, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum dimulai, ada baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Before we study, let's pray together. Finish. Okay, are you ready? Yes. 3. Giat berusaha meraih cita-cita. Di pembelajaran 1 dan 2 ini, kita akan mempelajari bahasa Indonesia, SBDP, dan ilmu pengetahuan alam. Di bahasa Indonesia, kita menghadapi kompetensi dasar 3.6, menggali isi dan amanat puisi. Kemudian SBDP 3.4, mengetahui karya seni rupa teknik nempel. Untuk ilmu pengetahuan alam di 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Kita akan membuka halaman 82. Di sana terdapat teks berjudul Si Penjaga Perpustakaan Keliling yang Berjasa. Anak-anak bisa membaca dengan teliti ya nak, karena kita akan menjawab pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan ada nomor 1. Apa jasa Pak Ridwan Sururi bagi warga desa Serang? Nah, karena kalian tadi sudah membaca, kita jawab pertanyaan ini bareng-bareng aja ya nak. Nomor 1 itu jawabannya kira-kira apa ya? Jasa Pak Ridwan Sururi bagi warga desa Serang yaitu berkeliling desa untuk meminjamkan buku secara gratis. Oke, lanjut nomor 2. Apakah cita-cita atau harapan Pak Ridwan Sururi? Kira-kira cita-cita atau harapannya apa ya? Nah, di sini di dalam teks terdapat bahwa Pak Sururi itu ingin anak-anak lebih gemar membaca. Ya, untuk lebih gemar membaca. Untuk nomor 3, jelaskan bentuk kegigihan Pak Ridwan Sururi, yaitu sangat jelas. Menjajakan atau berkeliling untuk meminjamkan buku kepada anak-anak. Menurutmu, nomor 4, menurutmu hambatan apa yang dihadapi Pak Ridwan Sururi setiap berkeliling desa? Hambatannya apa nak? Di dalam teks terdapat bahwa walaupun hujan, terus bukunya itu kan kalau hujan pasti basah ya. Jadi walaupun hujan, Pak Sururi tetap berkeliling meminjamkan buku dengan dialaskan plastik supaya bukunya tidak basah. Begitu ya nak. Untuk nomor 5, apakah yang dilakukan Pak Ridwan Sururi merupakan contoh tindakan yang mudah berputus asa? Mengapa demikian? Jelas tidak ya nak, tidak mudah berputus asa. Karena Pak Sururi sangat gigih dalam meminjamkan buku kepada anak-anak. Oke, alhamdulillah sudah selesai terjawab semua pertanyaan kita. Lanjut ke di sini terdapat hal yang patut diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Ada 4, yaitu 1, lafal yang kamu ucapkan terdengar jelas. Nomor 2, intonasi sebaiknya sesuai dengan isi dan puisi. Yang ketiga, penggunaan jeda. Jadi jedanya itu dibagi menjadi 3 jenis nah untuk pembacaan puisi, yaitu jeda untuk mengambil napas, ada 1 garis miring. Kemudian jeda untuk berhenti pada pergantian baris itu ada 2 garis miring, dan jeda untuk berhenti lama pada pergantian bait yaitu ada 3 garis miring. Terakhir, ekspresi sebaiknya sesuai dengan isi puisi. Jadi apabila isi puisi sedih, ekspresi yang ditampilkan juga sedih. Dan sebaliknya ya nak.
Nah, Ustazah Tia punya info tambahan, yaitu setiap puisi memiliki tema yang beragam. Tema merupakan topik yang diperlukan dalam penulisan puisi. Tema biasanya berkaitan dengan isi puisi. Isi puisi mengandung makna dan pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh penulis. Jenis puisi ada dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang memiliki jumlah bait, rima, dan sajak terikat. Sementara puisi baru merupakan puisi yang memiliki jumlah bait, rima, dan sajak tidak terikat. Nah, kemudian di sini ada ilmu pengetahuan alam, yaitu pelestarian sumber daya alam hayati dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut. Ada 3 upaya nih, Nak. Yang pertama, merawat tumbuhan dan hewan yang layak. Kemudian yang kedua, menebang pohon dengan mengikuti sistem tebang pilih atau menebang pohon setelah berumur tertentu. Jadi tidak semena-mena ada pohon langsung ditebang ya, Nak. Kemudian yang ketiga, menanam kembali hutan yang sudah gundul atau program ini dinamakan dengan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Hal ini dimaksudkan untuk menggantikan penggunaan kayu di hutan agar dapat dimanfaatkan kembali. Reboisasi juga disebut sebagai pemulihan hutan. Di sini terdapat kegigihan adalah kedapatan seseorang menghadapi masalah tanpa menyerah. Dan kegigihan ini dapat dilatih ya, Nak. Nah, sesuai dengan teks halaman 86, kalian bisa buka halaman 86. Menjadi seseorang yang gigih tidaklah mudah. Kita harus mau berupaya keras untuk memberikan yang terbaik. Banyak dari kita yang justru bermalas-malasan. Ayo, siapa di sini yang selalu bermalas-malasan? Nah, mulai sekarang tidak boleh dilakukan lagi ya, Nak. Jika kita tidak gigih dan mudah berputus asa, lalu bagaimana mungkin kita dapat menggapai cita-cita kita? Nah, nanti dibaca ya, Nak, untuk halaman 86 ini teksnya sangat bagus untuk menjadikan inspirasi kita supaya tidak bermalas-malasan. Masuki muatan pelajaran SBDP, ayo berkarya. Salah satu cara melatih kegigihan adalah dengan mengerjakan sesuatu yang mengasah ketekunan kita. Contoh kegiatan yang menuntut ketekunan adalah membuat kolase. Masih ingat kolase waktu semester 1? Apakah kolase itu? Kolase merupakan sebuah seni rupa 2 dimensi yang menggunakan beraneka perpaduan bahan. Antara lain seperti kertas, kain, kaca, logam, pecahan keramik, pasta, dan kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar. Tentunya bahan-bahan ini dalam bentuk kecil ya, Nak, tidak dalam bentuk besar, nanti akan sulit ditempel. Kita dapat menggunakan biji-bijian, dedaunan, kertas bekas, ataupun kulit buah dan kulit kayu. Amatilah contoh kolase berikut. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama kolase dari daun dan ranting pohon, kolase dari potongan kertas berwarna. Lalu, apa saja yang kita perlukan untuk membuat karya kolase? Apa saja ya, Nak ya? Nah, di sini buku halaman 88, di sini ada contoh membuat kolase cita-cita. Terdapat alat dan bahan yaitu kertas gambar yang berukuran A4. Namun sebelumnya sudah digambarkan pola ya, Nak. Kemudian potongan kertas berwarna atau potongan halaman majalah bekas atau buku-buku yang sudah kalian tidak pakai. Kemudian kardus bekas sebagai alas kertas gambar, jadi nanti agak kokoh, tidak loyo. Kemudian yang terakhir lem. Langkah kegiatannya, buat gambar dulu yang berkaitan dengan cita-citamu. Kemudian gambar dapat berupa gambar profesi atau gambar benda-benda yang mendukung cita-citamu. Kemudian nomor 2, tempelkan potongan kertas warna atau kertas majalah bekas, atau kalian bisa gunakan daun kering ataupun bahan-bahan lainnya yang sudah kalian tidak pakai dengan lem hingga menutupi pola dalam kertas gambar. Baik. Nanti kita akan mencoba untuk membuat kolase ini ya, Nak ya. Nah,
Beberapa upaya yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan tumbuhan adalah dengan melindunginya dengan tempat pelestarian alam. Tempat pelestarian tumbuhan antara lain sebagai berikut. Kalian bisa buka pada halaman 89. Tempat pelestariannya ada 4 macam di sini, yaitu ada cagar alam, kemudian taman nasional, hutan lindung, dan kebun raya. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut lagi ya nak di halaman 89. Nah itu dia. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti, dan apabila kalian ada yang tidak paham, boleh ditanyakan langsung kepada Ustazah Tia. Mengerti anak-anak? Oke, baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.